Ini ada sebuah status dari Kiai Yasin ya, atau dengan kanal Facebook Muhammad Yasin. Beberapa waktu yang lalu beliau itu nge-add saya atau follow saya, kemudian saya follow back ya. Kami berteman baru saja dan sebetulnya kami tidak saling mengenal ya. Saya tahu beliau dari tulisan beliau di RMI NU Banten, sebuah tulisan beliau kemarin yang saya angkat di kanal YouTube saya. Ini ada sebuah tulisan yang saya pikir menarik untuk sama-sama kita ulas. PBNU dan MUI lumpuh, Rois Am PBNU, ilmu apa yang menolak ulama dunia? Oleh Muhammad Yasin Al-Branangi Al-Liqai ya. Beliau ini sepertinya kalau saya perhatikan dari judulnya memberi kritik kepada Rois Am PBNU, tetapi dengan cara yang sopan ya. Kenapa saya tahu beliau mengkritik dengan cara yang sopan padahal saya belum baca tulisan ini? Namanya ulas barang-barang, kita kan belum baca namanya. Karena di akhir tadi sudah saya baca. Salam takzim dan seterusnya itu, semoga Ki Haji Miftaul Akhyar diberi kesehatan selalu. Dari situ sih sudah kelihatan ya. Beliau hanya menguji statement dari Kiai Haji Miftaul Akhyar ya. Coba kita baca terlebih dahulu hal-hal apa sih yang hendak beliau sampaikan dalam sebuah tulisan ini. Fase pembahasan nasab palsu habaib mengalami tanjakan yang amat terjal. Saat ini kepalsuan saja seakan dilindungi oleh PBNU dan MUI. Oh, ini interpretasi beliau terhadap fenomena sikap PBNU atas polemik nasab ini terlalu tajam menurut saya ya. Ya teman-teman boleh sepakat atau tidak sepakat. Saya sendiri baca sajalah. Karena walaupun ada seakan ya, mengingat sejarah PBNU sebagai mesin NU yang banyak berkontribusi untuk bangsa dan tanah air. Namun sangat disayangkan karena PBNU dengan adanya temuan palsu nasab Ba'alwi menjadi lumpuh. Itu karena kata beliau. Sedangkan MUI, kita melihat kinerja akhir-akhir ini yang dipercaya memiliki kredibilitas tinggi dalam fatwa ilmiah. Kenapa lembaga tersebut tidak bereaksi dengan kegaduhan nasab ini? Kiai Haji Miftaul Akhyar terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat periode 2020 sampai 2025. Kiai Miftah secara resmi menggantikan Kiai Ma'ruf Amin berdasarkan hasil musyawarah nasional atau Munas 10 MUI yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis 26 November 2020. Sebagaimana dikutip dalam laman situs, saya nggak klik ya, saya baca aja ya. Nah, teman-teman itu ada di silakan klik saja itu ya, linknya itu ada. Pada pidato pertamanya usai terpilih, Kiai Miftah, maksudnya Kiai Miftaul Akhyar ya, mengajak seluruh pengurus MUI yang terpilih agar mampu memberikan pencerahan terhadap umat di tengah maraknya disrupsi teknologi era terjadinya inovasi atau apa istilahnya itu? Disrupsi bukan disrupsi. Kalau disrupsi kalau nggak salah suam ya. Itulah situasi kondisi yang mungkin bisa disebut sebagai zaman disrupsi apa ya? Siapa saya yang salah ya? Nanti kita cek KBBI lah. Disrupsi teknologi merupakan kewajiban kita sebagai pewaris para anbiya untuk bisa memberikan pencerahan pada umat sekaligus tanggung jawab kita sebagai mitra pemerintah, kata pengasuh pesantren Miftahus Sunnah Surabaya ini. Dalam kasus nasab palsu Ba'alwi, menurut penulis, beliau sama sekali belum cukup mencerahkan. Justru seakan berat sebelah, seperti merelakan kepalsuan nasab yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 30 Mei 2024, beredar video ceramah Kiai Haji Miftaul Akhyar yang isinya penulis pahami sebagai berikut. Menurut penyampaian beliau, Kiai Imad mengatakan sekalipun ulama dunia menfatwakan Ba'alwi nasabnya sahih, saya atau dalam pengertian atau dalam konteks ini Kiai Imad tetap menolak. Lalu Kiai Haji Miftaul Akhyar merespon dengan kata-kata Kiai Imad dengan ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa? Bukan ajaran kita seperti itu. Poin 2. Kemudian ada 10 poin ya. Ini saya bacakan satu persatu. Seakan PCNU di Solo Raya sudah kena. Nanti saya usahakan supaya dibenahi atau membenahi PCNU yang kena.
PCNU yang melarang membaca Rotibul Haddad itu dibenahi. Nanti pada gilirannya masyayikh kita akan digarap, diputuskan juga nasabnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai sekarang digarap dan Said Al-Maliki juga mulai diragukan nasabnya. Di belakang Kiai Imad itu siapa ya? Wahabi, yang memang berani dia Wahabi dan Kiai Imad menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil, Syekhona Al-Bantani. Kalau kita karena terkena penyakit seperti itu, seperti pemahaman batalnya nasab Ba'alwi, ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa? Wah, ini sampai 10 poinnya ini semua ya. Oke. Ini tanggapan dari beliau ya terhadap statement Kiai Miftahul Akhyar. Ulama dunia ditolak, ilmu macam apa? Ini pun agak hujan ya, agak bising. Tanggapan penulis, Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak memahami ilmu apa yang dipakai Kiai Imad gunakan. Menurut seorang ulama, beliau seorang sayyid yang khumul dari Jawa Timur. Ilmu yang digunakan Kiai Imad dan kawan-kawan PWI dan LS adalah ilmu santri. Beliau mengatakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 begini, berdasarkan pemaknaan penulis. Al-ilmu alladzi i'tasama bihi imaduddin huwa ilmu santri. As-santriyu bisyahidi halihi huwa man ya'tasimu bihablillahil matini wa yattabi'u sunnatar rasuli al-amin wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wa hinin. Hadza ma'nahu bis-sirati wal haqiqati la yubaddalu wa la yughayyaru qadiman wa hadithan wallahu a'lamu binafsil amri wa haqiqatil hali. Ilmu yang dipegang Imaduddin adalah ilmu santri. Santri berdasarkan peninjauan tindak langkahnya adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta teguh pendirian. Ini adalah arti dengan bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya. 2. Bukan ajaran kita seperti itu, kata Kiai Miftahul Akhyar. Kemudian di sini ditanggapi oleh penulis. Kiai Miftahul Akhyar menganggap pembatalan Ba'alwi keluar menyimpang dari ajaran Islam atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari Islam. Allah karim ya Allah. Penulis kecewa dengan anggapan beliau. 3. Sekalipun PCNU di Seloraya sudah kena. 4. Nanti saya akan usahakan dan seterusnya itu. Tanggapan penulis ini terhadap poin 345 ya. Yang sepaham dengan temuan Kiai Imad bukan hanya sekelompok PCNU di Solo saja. Masyarakat sudah mengkaji dan memahami secara mandiri akan kepalsuan nasab Habaib Alwi. Kiai Imad membantu masyarakat NU membuka pintu. Lalu mereka datang berbondong-bondong dengan kesadaran sendiri. Harapan penulis, apabila beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar berkeinginan membenahi, temukan dulu kesalahan mereka. Buat antitesis kajian ilmiah Kiai Imad. 6. Nanti pada gilirannya masyayikh kita akan digarap dan seterusnya itu yang sudah dibaca lah. Tanggapan penulis di sini adalah kali ini reaksi beliau sama persis dengan buzzer Habaib dan muhibbinnya. Mereka membuat framing, membatalkan nasab Ba'alwi sama saja membatalkan nasab Abdul Qadir Jilani bla bla bla. Nanti intisab kita kepada Syekhona Allah karim. Saya ketawa ini ya kepada buzzer Habib ya, bukan kepada Miftahul Akhyar. Kalau saya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar tentu sungkem ya. Saya teringat sekelintas bagaimana buzzer Habib. Sorry ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Itu teman-teman bisa baca sendirilah, astagfirullah. Faktanya adalah kelompok yang berusaha membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir Jailani dan keturunan Nabi SAW yang lain adalah kelompok Wahabi, bukan kami. Semua ini bertujuan membela memurnikan nasab Rasulullah SAW dari nasab palsu. Beliau dengan tega menuduh pendapat kami warga NU kultural mengikuti kaum Wahabi. Padahal sudah kami tunjukkan data yang kami miliki. Penulis sudah mematenkan dan mengisbat kembali nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai pembelaan dari tuduhan Kiai Haji Miftahul Akhyar, Habaib dan muhibbinnya bahwa kami juga akan membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir. Pembaca bisa menemukannya di postingan penulis pada 3 Mei 2024, 2 hari yang lalu. Ini tulisan sudah 1 minggu teman-teman ya. Di belakang Kiai Imad itu siapa? Wahabi. Ini tanggapan penulisnya begini nih. Kali ini Kiai Haji Miftahul Akhyar dengan terang-terangan menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan sebagai Wahabi kalau tidak salah ya. Walaupun sepertinya
waktu di ceramah itu Kiai Miftul Akhir itu tidak menyebut kiamat, tapi menurut penulis di sini yang dimaksud oleh Kiai Miftul Akhir itu mungkin kiamat, sehingga timbul interpretasi seperti ini. Ya saya tidak tahu lah. Tanpa data dan bukti sama sekali, hanya karena menemukan satu kesamaan, yaitu membatalkan nasab Ba'alwi, kami dituduh Wahabi. Biarlah waktu yang membuktikan. Kebenaran ditolak. Tanggapan penulis, kami sudah sangat berhati-hati untuk menerima kebenaran. Intisab dan seterusnya itu poin 9-10 ini ditanggapi oleh penulis. Baiknya kita merenung bersama berkali-kali, ini bagus ya, merenung dengan kepala yang dingin, berharap supaya Allah menunjukkan jalannya yang lurus. Kabeh ngerasa benar. Pengen yang ngerasa benar baik. Si paling ahlu sunnah, tapi nggak mau merenung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau para pembaca memperhatikan pernyataan beliau di atas, maka pembaca akan tahu bahwa beliau Kiai Haji Miftul Akhir sudah condong dalam membela. Karena di jauh hari beliau mendukung kajian ilmiah Kiai Imad, namun sekarang justru menuduh kajian tersebut sebagai pekerjaan Wahabi. MUI yang pernah dipimpin beliau betul-betul diam. Majelis ulama yang punya otoritas memberikan fatwa-fatwa namun berial nasab palsu Ba'alwi, mereka sepi tanpa argumentasi yang berarti. PBNU yang sekarang dipimpin beliau, penulis umpamakan sebagai mesin penggerak NU, mungkin sedang bermasalah. Bisa saja dalam sebuah mesin dibutuhkan perawatan atau pergantian spare part. Jadi menurut penulis tidak salah kalau suatu mesin dicek ketangguhannya. Dalam hal ini PWI dan LS perannya sangat krusial. Mungkin bisa ikut terlibat merawat kendaraan mewah dan megah yang di dalamnya terdapat 90 juta penumpang. Salam takzim dari penulis. Semoga Kiai Haji Miftul Akhir diberi kesehatan selalu. Amin amin Allahumma amin. Sehat selalu untuk Kiai kita, Kiai Miftul Akhir. Maaf kalau ada kesalahan baca atau kesalahan hal yang saya sampaikan, mohon dimaafkan ya. Silakan untuk dikritik, direvisi di kolom komentar, tetapi tentu dengan bahasa yang baik. Salam cinta damai untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.